biasanya kita tidak berhenti di sini ya. Karena kita selalu bekerja dengan gambar ya. Di dunia teknik sipil, kalau sudah mau dilaksanakan itu yang dibaca adalah gambar. Jadi kalau ketemu fungsi ini masih belum begitu diterima lah ya. Walaupun logikanya sih benar gitu. Mau tahu di mana saja tinggal masukkan saja X-nya. Tapi yang membaca hasil kerja Anda ini masih tidak nyaman hanya dikasih dengan fungsi seperti ini ya. Yang dilakukan biasanya adalah membuat yang namanya diagram. Gaya dalam. Diagram gaya dalam itu maksudnya adalah gambar dari fungsi ini ya. Jadi V sama dengan WL per 2 kurangi WX ini seperti apa gambarnya. M sama dengan minus WX kuadrat per 2 tambah WLX per 2 ini seperti apa gambarnya. Digambarkan. Menggambarkannya di mana? Menggambarkannya persis di bawah strukturnya. Jadi gambarkan dulu strukturnya dengan semua yang sudah dihitung tentu. Lalu yang paling mudah misalnya gaya normal dulu. Normalnya sih 0 ya, artinya ya 0 aja kan. Kalau 0 kan ya sumbunya aja yang ada. Dimanapun titiknya, gaya normalnya 0, nggak ada apa-apa di situ. Gaya geser, fungsinya adalah ini sumbu 0-nya. Fungsinya seperti ini. WL per 2 kurangi WX. Yang variabel hanya X ya. L itu kan panjang balok ini ya, nanti kalau dikasih angka ya L itu berupa angka saja. Nah, seperti apa gambar fungsinya WL per 2 kurangi WX itu? Atau pertanyaan mudahnya dulu. Kalau harus menggambar fungsi ini, apa yang harus Anda lakukan? Kalau harus menggambar fungsi, ini kan fungsi nih. Kalau mau menggambarkan fungsi, apa yang dilakukan? Y fungsi X saja misalnya. Ini X, ini Y. Saya punya Y sama dengan Fx, begitu, entah apalah gitu. X kuadrat kurang 2 X tambah 10 gitu misalnya. Terus Anda disuruh menggambarkan ini, yang Anda lakukan apa? Di sini. Ini mundur ke matematika dasarnya lah dulu. Apa yang kita lakukan? Halo? Nyoba pakai titik, Pak. Jadi masukkan saja kalau X-nya 0, dapatnya berapa itu? 0, 0, 10 gitu. Jadi 1 titik gitu ya. Cari lagi titik lain. Ya nggak tahu di mana, ini fungsinya kuadrat ya. Ya nggak tahu gimana lah, nanti kalau Anda cukup rapat menggambarkan titiknya, nanti bisa di-plot saja gitu ya. Nah, kalau yang ini kira-kira gambarnya seperti apa? Dengan X sebagai variabel. Ya, coba aja masukkan ya. Kalau X-nya 0, nilainya berapa? X-nya 0 berarti di ujung kiri kan ya, karena kan ini X ya. X-nya 0 artinya kita masih berada di titik A. Kalau X-nya 0, V-nya bernilai WL per 2. Jadi di sini gitu ya. Ini WL per 2. Apa yang terjadi setelah itu? Kalau X-nya tidak 0, masih di dekat A tapi tidak 0. Gitu. Dari fungsi ini nih. WL per 2 dikurangi WX. Atau fungsinya seperti apa? Kecil, mendekati 0. Apanya mendekati 0? X. Atau ginilah, bentuk fungsinya seperti apa? Ini. Garis, Pak. Garis miring. Lurus ya, karena X-nya pangkat 1 ya. Garis lurus. Jadi kalau mau buat garis lurus, Anda perlu berapa titik? 2. Cukup 2 ya. Satu lagi terserah di mana, tapi biar enak garis lurusnya karena kita mau dari 0 sampai L, mungkin cek satu lagi pas di L aja. Kalau X-nya sama dengan L, ini kita punya nilai WL per 2 dikurangi WL, jadi dapatnya minus WL per 2 ya. Jadi di ujung B sini, nilainya segini, minus WL per 2 ya. Ini W ya, nggak kelihatan. Nah gitu. Nggak kelihatan juga. Saya perbesar.
Di sini minus WL per 2 nilainya. Di antara keduanya fungsinya linear, jadi ini mah pasti lurus aja. Ya. Nah gitu ya. Oh gambarnya kurang skala ya. Saya benerin dulu. Nah gitu. Jadi ini adalah diagram gaya geser. Ya, kita baru gambarkan gaya geser dulu. Nilainya berubah dari WL per 2 pas di ujung kiri, di ujung A, sampai dengan minus WL per 2 di ujung B. Nah, nanti cara membaca gaya dalamnya, tinggal baca di strukturnya. Kalau Anda ingin tahu gaya dalam di sini, tinggal lihat saja ke bawah. Normalnya 0, gesernya sekian. Ya. Kalau ini skala tinggal diukur, tapi kalau enggak ya cek nilainya dengan X itu. Tapi kalau cara membaca di gambarnya seperti itu. Persis di tengah-tengah, dibaca ke sini, normalnya 0, gesernya juga 0. Ya. Momennya belum kita gambar. Nanti momen juga bisa digambar begitu. Ya. Di tempat lain, di titik ini, normalnya sekian, gesernya sekian. Ya. Jadi dari diagram gaya dalam, kita bisa langsung membaca nilai-nilai dari gaya dalam di titik yang kita inginkan di struktur. Tinggal dibaca saja dari titik yang kita ingin cari gaya dalamnya di struktur, baca ke diagramnya ke sebelah bawah, N-nya sekian, gesernya sekian, nanti momennya juga sekian. Mungkin kita gambar dulu lah momennya. Ini M. M-nya fungsinya seperti ini, minus WX kuadrat per 2 tambah WLX per 2. Ya. Ini gambarnya seperti apa? Gambarnya dulu saja sebelum ini. Apakah seperti N ini yang diam lurus aja? Diam konstan maksud saya. Atau seperti V yang lurus tapi berubah jadi fungsi linear? Atau apa lagi? Yang M ini apa? Gambar fungsinya. Fungsi apa ini? Halo? Kalau minus WX kuadrat per 2 tambah WLX per 2 itu gambarnya seperti apa? Nama gambarnya saja. Kalau tadi bisa bilang garis lurus. Kurva, Pak. Kurvanya ya apa? Karena pertanyaan lanjutannya, berapa titik yang perlu kita cari untuk menggambarkannya? Tadi kalau konstan 1 sih sudah cukup ya. 0 ya 0 semua 0. Kalau linear cukup tahu satu ujung tinggal sambungkan saja. Pasti sudah benar tuh fungsinya, nggak perlu bikin 10 titik. Nah kalau untuk yang begini perlu berapa titik? 3. 3, Pak. 3, kenapa? Ya, karena gitu, Pak. Di Karena gitu titik gimana? Gambarnya namanya apa? kurva sinus bukan, Pak? Apa? Kurva sinus. Sinus? Enggak, ini nggak ada sinusnya kok ini. Gambar maksud Pak, kurvanya, Pak. Polinomial kan ya, kuadrat ya. Kalau kuadrat namanya apa? Bukannya parabola ya. Parabola, ya. Parabola perlu 3 titik ya. Jadi kalau saya misalnya masukkan X sama dengan 0, 0 dengan 0 ada X dua-duanya, jadi hilang 0 aja gitu. Jadi pas di sini momennya 0, momen lenturnya 0 pas di A. Misalnya saya cek di ujung B. Saya masukkan X-nya sama dengan L, ini minus WL kuadrat per 2. X ini sama dengan L plus WL kuadrat per 2. Oh ternyata 0 juga ya. Jadi 2 titik ini 0 dan 0 ya. Nah, tapi jadinya bukan garis lurus begini karena ini parabola, Anda nggak bisa gambar dengan 2 titik saja. Perlu satu lagi, gitu. Terserah di mana saja. Ya. Nah setelah itu Anda bisa gambarkan mestinya. Tapi gambarkannya harus benar tapi ya. Yang kalau Anda gambarkannya dengan benar, mestinya dapatnya demikian. Itulah parabolanya kira-kira begitu. Ini kan parabola dengan kuadratnya negatif ya, jadi cekungnya begini ya. Cekungnya di atas gitu ya. Kalau kuadratnya positif kan nanti sebaliknya. Oke, nah ini adalah gaya dalam di semua titik di sepanjang AB. Jadi kalau tadi titik-titik ini saya teruskan, mau mengecek nilai momen lentur di sini tinggal baca ke bawah, oh sekian momen lenturnya. Ini juga teruskan ke bawah, sekian momen lenturnya. Gitu seterusnya. Di setiap titik kita bisa membaca nilai momen lentur.
Nah, pertanyaan lanjutannya, pertanyaan kita yang dari awal tadi, berapa nilai maksimum gaya geser? Berapa maksimumnya? WL per 2, Pak. Dengan melihat gambar ini saja kita bisa tahu bahwa oh iya maksimumnya WL per 2 ini ternyata. Tidak perlu turunan ya. Karena memang kelihatan di sini. Ini pun kalau sudah digambar dengan benar mestinya nggak perlu turunan gitu. Tapi kalau mau tahu nilainya berapa, ya pertanyaannya jadinya turunan lagi. Di sini 0, di sini 0, maksimumnya di mana kira-kira? Maksimumnya di mana terjadi untuk momen lentur ini? Itu nggak balok, Pak. Di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Nah, itu mungkin Puncaknya, Pak. Anda ya, puncaknya mestinya karena ini sama-sama 0. Jadi sudah simetris ya. Jadi mestinya di tengah-tengah. Tapi kalaupun misalnya Anda nggak pasti itu di tengah-tengah, yang kita lakukan adalah turunkan momen lentur ini terhadap X, karena X-nya kan variabel, sama dengan 0. Dari sini kita mestinya bisa dapatkan nih, di mana dia maksimumnya. Jadi ini turunkan terhadap X, jadinya minus WX, ditambah WL per 2, sama dengan 0. Jadi X-nya, W-nya bisa coret, pindah ke sana, L per 2. Ya. Jadi memang iya, maksimumnya harusnya di tengah-tengah. Nilainya berapa? M max-nya? Ya, masukin aja ini ke sana ya. Berapa tuh? L per 2-nya masuk ke situ, L per 2 kuadrat, jadi L kuadrat per 4, minus W, L kuadrat per 4, per 2 lagi, jadi per 8, ditambah W, L per 2, jadi L kuadrat per 4. Ya. Minus 1/8 tambah 1/4, jadinya 1/8 ya. Jadi M max-nya WL kuadrat per 8. Jadi di sini, di tengah-tengah sini, nilainya WL kuadrat per 8. Nah, ini adalah diagram gaya dalam. Ya. Dan biasanya kita menampilkan hasil gaya dalam kita dalam bentuk diagram ini, termasuk nilai-nilai yang penting ini. Jadi nanti kalau diserahkan ke orang lain yang hanya membaca kerjaan Anda, yang dibaca hanya gambar ini. Ya. Bahkan ini pun tidak dibaca oleh yang melihat gambar Anda untuk analisis selanjutnya. Yang dibaca cuma ini. Kalau Anda mengerjakan dengan software, misalnya nanti kalau sudah tahun depan, Anda bisa program sendiri atau menggunakan software komersial, ya keluarnya ini. Yang itu nggak akan kelihatan. Ya. Fungsi-fungsi ini nggak akan kelihatan, nggak akan dikeluarkan oleh softwarenya. Yang keluar cuma ini dan kita bisa lihat, oh iya maksimumnya WL kuadrat per 8 di tengah-tengah. Ini maksimumnya WL per 2 di kiri. Ya. Dan seterusnya. Kalau ada normalnya juga demikian. Yang dibaca adalah gambar ini saja. Jadi gambar ini adalah gambar dari fungsi yang kita hitung dari keseimbangan potongan ini. Kemudian sekalian harus dicantumkan nilai-nilainya. Jadi nggak cuma digambarkan parabolanya atau lurusnya saja. Nilai-nilainya itu di mana? Di titik-titik yang penting. Di tempat di mana maksimum, di ujung-ujung biasanya. Jadi kalau ini lurus kan pasti di ujung ya. Kalau fungsi linear, Anda cari turunannya sama dengan 0, nggak akan ketemu. Ya. Nggak akan ketemu maksimumnya, ya, karena fungsinya garis lurus saja. Nah, kalau fungsi garis lurus, maksimumnya pasti ada di salah satu ujung. Karena fungsinya kalau nggak turun terus, naik terus. Ya. Kalau turun terus seperti ini, paling ujung kiri maksimumnya. Kalau naik terus, maksimumnya bisa di paling kanan nanti. Ya. Jadi, paling tidak nilai-nilainya di ujung-ujung dan di tempat-tempat di mana dia maksimum. Dan nanti satu lagi kalau ada contohnya, di tempat di mana dia berubah. Ya. Jadi kadang-kadang ada terjadi perubahan gaya geser atau perubahan momen lentur di satu titik karena beban yang bekerja. Nah di situ nilai-nilainya harus dicantumkan pada diagram ini.